Sabtu 11 April dini hari kemarin, warga Jakarta dan sekitarnya mendengar kejadian misterius, yaitu suara dentuman yang terdengar berulang-ulang. Kabar ini menjadi viral di laman-laman berita. Bisa jadi karena kejadiannya yang langka dan mengagetkan. Namun ada yang lebih membuatku kaget. Selang beberapa jam dari kejadian, tersebarlah ceramah seorang ustadz yang mengaku sebagai pengamat akhir zaman. Video itu dengan cepat tersebar. Isinya mengaitkan dentuman misterius itu dengan sinyal dekatnya kemunculan tanda kiamat besar, seperti keluarnya Imam Mahdi dan Dajjal. Rasanya sebuah kezaliman kepada Islam dan kaum muslimin saat gelar ahli ilmu, ulama, ustadz dengan mudah diobral disematkan kepada orang yang seperti ini konten dakwahnya. Orang-orang awam banyak yang tertipu. La haula wala quwwata illa billah. Berikut kami rangkumkan beberapa catatan penting terkait fenomena yang terjadi Sabtu 11 April 2020 dini hari. Pertama, menakut-nakuti seorang muslim hukumnya haram. Nabi SAW bersabda, La yahillu li muslimin an yurawwi'a musliman. Tidak halal bagi seorang muslim untuk menakut-nakuti seorang muslim yang lain. Tidak halal menunjukkan hukum haram. Bila membuat seorang muslim takut saja haram, terlebih bila yang dibuatnya takut adalah kaum muslimin satu kota, dua kota, atau bahkan seantero negeri. Kecuali jika memang suatu hal itu jelas menakutkan berdasarkan ilmiah, seperti wabah virus corona yang telah dijelaskan bahayanya oleh para ahli dan pihak berwenang. Kemudian para ulama dan ustadz pun mengamini dengan mengingatkan masyarakat tentang dosa-dosa mereka serta mengajak mereka bertaubat kepada Allah, karena semuanya terjadi atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabah corona sudah sangat menakutkan masyarakat. Apa tega kalian tambah lagi dengan ketakutan yang tidak berdasar itu? Catatan kedua, berhati-hati berbicara tanpa ilmu. Mengaitkan fenomena dentuman itu bahwa itu pertanda akan terjadi ini dan itu, sinyal akan tibanya tanda kiamat adalah perkara gaib yang wajib berdasar pada dalil wahyu. Kita tak boleh sembarangan bicara, apalagi ngelantur, apalagi kengelanturan kita didengar oleh ribuan atau jutaan orang. Kemudian hasil ngelantur kita menjadi akidah yang mereka percayai. Alangkah kejamnya kasihan masyarakat awam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala taqfu ma laysa laka bihi 'ilm. Innas sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana 'anhu mas'ula." Janganlah kalian mengikuti sesuatu yang tidak kalian ilmui. Karena sesungguhnya pendengaran, penglihatan, hati nurani serta semua itu akan dimintai pertanggungjawabannya. Catatan yang ketiga, hati-hati dengan dosa jariah. Adanya jaringan internet adalah nikmat luar biasa. Anda yang di rumah tetap bisa menambah ilmu melalui kajian-kajian live streaming dari para ustadz, sehingga kebaikan ini cepat tersebar. Alhamdulillah. Namun di sisi lain, internet yang sebagai nikmat ini bisa menjadi mimpi yang sangat menyeramkan. Karena kebatilan dan kabar-kabar hoax juga dengan mudah tersebar. Sehingga di zaman seperti saat ini, orang sangat mudah menuai pahala jariah, namun di sisi lain juga mudah mendapatkan dosa jariah. Na'udzubillahi min dzalik. Semoga kita termasuk yang mendapatkan keberkahan dari nikmat internet ini. Nabi SAW pernah bersabda, Man sanna fil islami sunnatan hasanah, falahu ajruha wa ajru man amila biha min ba'dih, min ghairi an yanqusa min ujurihim syai'. Wa man sanna fil islami sunnatan sayyi'ah, kana alaihi wizruha wa wizru man amila biha min ba'dih, min ghairi an yanqusa min auzarihim syai'un. Siapa yang menunjukkan pada kebaikan dalam Islam, maka ia mendapatkan pahalanya dan pahala orang yang mengamalkannya setelahnya, tanpa sedikit pun mengurangi pahala mereka. Dan siapa yang menunjukkan kepada kejelekan, maka dia akan menanggung dosanya dan dosa seluruh orang yang mengikutinya setelahnya, dan dosa semua orang yang mengikutinya setelahnya, tanpa mengurangi dosa-dosa mereka. Maka hendaklah kita bertakwa kepada Allah dari asal bicara tentang akhir zaman, meramal yang hanya berpegang pada dugaan-dugaan. Jika ramalan Anda tersebar, kemudian menjadi akidah ribuan orang atau jutaan orang, betapa banyak orang yang kita sesatkan, betapa ngeri dosanya. Semoga Allah mengampuni kita dan menambahkan taufik dan hidayahnya. Wallahu a'lam bishawab.